Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita akan membahas satu bab, yaitu tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini, pembahasan yang kita bahas adalah yang pertama, alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Alur perjalanan dakwah. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara atau Indonesia dikenal sebagai pelayar yang tangguh. Dari Timur Tengah, mulai abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, datang melalui Malaka yang menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang, akan tetapi berdakwah menyebarkan agama Islam. Ini justru yang menjadi fokus mereka, yang menjadi dasar mereka untuk berdagang. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam berdatang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha. Berbagai sumber menyatakan bahwa agama Islam masuk pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk Islam menjadi jelas itu pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Menurut ahli sejarah, ada beberapa teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Kita bahas yang pertama adalah teori Makkah. Menurut teori ini, Islam masuk di abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah langsung dari Mekah, dari orang Arab asli. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa pedagang dari Timur Tengah itu memiliki motivasi dakwah sebagai pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang Arab yang pertama datang ke Indonesia atau ke Nusantara itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid ataupun Syarif di nama depannya. Akan tetapi menurut ahli sejarah, jalur perdagangan ini sudah berlangsung sejak sebelum Masehi antara Nusantara dengan Arab. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Gujarat adalah wilayah di India bagian barat. Menurut teori ini, orang Arab bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun, menyebarnya ke Indonesia itu bukanlah dari orang Arab tetapi orang dari Gujarat. Ini adalah teori yang kedua. Teori yang ketiga, teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari orang Persia atau Parsi atau sekarang Iran. Buktinya adalah ada kesamaan budaya yang berkembang di Parsi dan Indonesia. Antara lain adalah merayakan hari Asyura atau 10 Muharram. Teori yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari pedagang Cina. Ajaran Islam sendiri sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang di daerah Guangzhou, Kanton, kemudian Zhangzhou dan Mesir Cina Selatan. Buktinya bahwa teori Cina ini, raja Islam pertama di Jawa itu Raden Patah, Kerajaan Demak Bintoro merupakan keturunan Cina. Ibunya berasal dari Campa, Cina bagian selatan. Semua teori ini memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada yang mutlak kebenarannya. Yang terpenting adalah agama Islam berkembang di Indonesia itu disebarkan oleh banyak golongan. Pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Yang menyebarkan di tanah Jawa itu disebut para wali. Nah, atau dikenal dengan wali songo. Wali yang jumlahnya ada 9. Berikut ini adalah uraian
setiap dari Wali Songo. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, berasal dari Persia, yang berkedudukan atau menyebarkan Islam di Gresik. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Patah, berkedudukan di Ampel atau Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, ini adalah putra dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Beliau tinggal di Bonang, menyebarkan Islam di sana. Keempat, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih atau yang sering disebut Raden Paku. Beliau berkedudukan di Giri, dekat Gresik. 5. Sunan Derajat atau Syarifuddin, merupakan putra dari Sunan Ampel juga, berkedudukan di Derajat, Surabaya. Keenam, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, berasal dari Pasai, Utara Aceh, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Sodik, putra dari Raden Utsman Haji. Nah, ini berkedudukan di Kudus, di kota Kudus. 8. Sunan Kalijogo, nama aslinya adalah Raden Mas Syahid. Beliau menyebarkan agama Islam di Demak, di dekat Demak. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijogo yang menyebarkan Islam di Gunung Muria di daerah Kudus. Inilah Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kita masuk di pembahasan kedua, yaitu cara dakwah di Nusantara. Bagaimana Islam itu bisa menyebar di Nusantara? Yang pertama adalah melalui perdagangan. Melalui perdagangan ini di abad ke-9 atau maksud kami di abad yang ke-7 sampai abad ke-16, para pedagang berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan ini menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Bagaimana mereka berperilaku, memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur dalam berdagang, hal inilah yang menjadi daya tarik, sehingga penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Nah, ini harus kita ambil ibrohnya, kita ambil teladannya. Ketika ingin berdagang ataupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memunculkan akhlak yang mulia. Kedua, perkawinan. Sebagian pedagang Islam ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja, sehingga setelah mereka berkeluarga memiliki keturunan, mereka menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut dengan pekojan. Nah, hingga saat ini itu masih ada ya pekojan di Indonesia. Yang ketiga adalah pendidikan. Para mubaligh, orang-orang yang menyebarkan agama Islam, itu mendirikan lembaga pendidikan. Sebutannya beda-beda. Di Aceh misalkan disebut dengan Meunasah, Dayah, dan Rangkang. Sumatera Barat menyebutnya Surau. Kalimantan terkenal dengan nama Langgar, sedangkan di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Di sanalah pembinaan ini dilakukan sehingga setelah mereka menamatkan pendidikan, kembali ke kampung masing-masing dan menyebarkan Islam di kampung halamannya. Nah, maka dari itu setelah anak orang-orang ini pulang dari pondok pesantren Langgar, Surau, ataupun Dayah dan Rangkang, mereka kembali kampung halamannya dan menyebarkan Islam di sana, sehingga Islam menyebar hingga daerah terpencil. Keempat, hubungan sosial. Para mubaligh, orang-orang yang menyebarkan Islam itu membaur melalui kegiatan sosial, menambahkan sopan santun, akhlak baik, mau bergotong royong, dan saling membantu, sehingga penduduk Nusantara merasa simpati dengan ajaran Islam. Setelah simpati, maka mubaligh ini kemudian mulai mengenalkan ajaran-ajaran Islam, sehingga penduduk Nusantara dengan sukarela masuk Islam. Dan kelima, kesenian. Sebelum Islam datang, Nusantara kebudayaan adalah Hindu dan Buddha. Akan tetapi, setelah Islam datang, para mubaligh, para wali tidak menghilangkan, justru menggunakan sebagai sarana dakwah. Misalkan, seni bangunan, mimbar, kemudian masjid, itu masih dijumpai memiliki ukiran-ukiran ataupun bentuk menyerupai bangunan-bangunan Hindu dan Buddha. Misalkan di Masjid Demak, Masjid Cirebon, Masjid Banten, dan masjid yang lainnya. Kemudian contoh yang lain, wayang kulit ya, dalam kesenian ya.
penonton atau pengunjung tuh gratis menyaksikan wayang kulit. Nah, ini wayang kulit yang sangat populer ya, dikembangkan oleh Sunan Kalijaga. Nah, penonton hanya diminta untuk mengikuti atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cerita yang ditampilkan pun masih cerita tentang di ajaran Hindu ya, akan tetapi dimasukkan nilai-nilai keislaman di sana. Adapun cabang-cabang seni yang dikembangkan oleh para mubaligh itu sangat banyak ya. Bangunan, seni pahat, ukir, seni tari, seni musik, dan juga seni sastra. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan untuk pertemuan yang pertama. Kita sudah bahas 2 hal. Yang pertama adalah tentang alur masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Semoga pembelajaran di hari ini bermanfaat. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.